Oke, kita lanjut untuk nomor 6 ya. Jadi di sini Bu Rosmini menyimpan uang hasil penjualan sebesar 35 juta. Nah, berarti modal awal dong ini ya, atau M0. Kemudian di sebuah bank yang menerapkan suku bunga majemuk 5% per tahun, berarti ini I-nya ya. Dan akan diambil setelah 3,5 tahun. Nah, tentukan jumlah bunga yang diterima Bu Rosmini setelah 3,5 tahun. Nah, di sini kalau dia nanya bunga ke 3,5, berarti rumusnya pakai ini. Pakai BN sama dengan M0 1 plus I pangkat N min 1 kali I. Kalau dia nanya di 3,5 tahun tuh bunganya berapa gitu. Tapi karena dia nanya di sini jumlah bunga ya, berarti kalau jumlah bunga kita balikin lagi ke rumus bunga majemuk itu apa? Bunga majemuk itu kan rumusnya MN sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N. Nah, nanti kalau udah ketemu berarti bunganya itu, besar bunganya itu sama dengan MN dikurangi M0. Jadi kita cari MN-nya dulu. Ya, kita cari MN-nya sama dengan M0-nya berapa tadi? 35 juta. Ya, 1 ditambah I-nya berapa? 5%. Berarti 5% tuh kalau kita jadiin desimal jadinya 0,05. Dipangkatin berapa? 3,5 ya. Berarti berapa nih jadinya? 35 juta. Nah, kita kali nih 1, berapa? 1, mana kalkulator nih? Oke. 1,05 dipangkatin 3,5. Nah, itu hasilnya 1, ya pokoknya sekian dah ya. Nah, terus kita kali sama 35 juta. Kita kali 35 juta. Itu hasilnya adalah berapa? 41 ya, 41.517.442,3. Ini MN-nya. Yang ditanya kan tadi besar bunga. Oh ya sudah, berarti besar bunga tadi kan rumusnya ini. Berarti besar bunga setelah 3,5 tahun itu adalah 41.517.442,3 dikurangi 35 juta rupiah. Nah, berapa dia nih? Ntar kita hitung dulu, dikurangi 35 juta rupiah. Oke, hasilnya adalah 6.517.442,3. Tapi kalau dia tanya bunga di tahun ke 3,5 itu rumusnya pakai yang tadi ya. Yang beda dia hasilnya soalnya kalau pakai rumus yang BN sama dengan M0 1 plus I N min 1 kali I. Ini kalau yang ditanya bunga pada tahun ke 3,5. Tapi kan yang ditanya di soal itu adalah jumlah bunga yang diterima setelah 3,5 tahun. Berarti yang lebih tepat itu kita pakai rumus yang ini. Jadi cari MN-nya dulu baru dikurangi M0. Oke? Oke, ini kita hapus aja supaya nggak ngebingungin ya. Nah, lanjut kita ke nomor 7. Oke. Oke, nomor 7 itu di sini soalnya tentang, nah, kita lihat di sini. Manisah dan suami berencana mengambil rumah di Villa Nusantara Indah dengan harga, nah jadi di sini harganya itu 400 juta. Mereka hanya memiliki uang muka sebesar 150 juta. 150 juta. Sisanya akan dicicil dengan sistem anuitas. Nah, jadi di sini dia menyicil dengan sistem anuitas tahunan 10 tahun dengan persentase, berarti ini I, berarti ini N. Nah, M-nya berapa? Hati-hati di sini nentuin M.
Nah, M-nya itu bukan 400 juta ya, melainkan 400 juta dikurangi 150 juta. Karena kan dia punya uang 150 juta, berarti dia bayar dong DP-nya ya. Berarti 150 juta. Nah, berapa nih 400 juta dikurangi 150 juta? 250 ya. Nah, berarti ini 2. Jadi yang jadi M0-nya itu adalah 250 juta. 250 juta yang jadi M0-nya. Nah, sekarang yang ditanya adalah nilai anuitas. Nah, apa rumus nilai anuitas? Nilai anuitas itu bisa dicari pakai rumus A sama dengan, jadi nilai anuitas itu disimbolin A ya. A sama dengan ya M dikali I. M itu maksudnya modal awalnya ya. Kemudian 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N atau min T, terserah ya. Kita bisa pakai N aja dah. M-nya berapa tadi? 400 juta sih. 250 juta ya. 250 juta per 1 dikurangi 1 tambah I-nya berapa? 10%. Berarti 0,1 pangkat min berapa? 10 ya. Nah, kita cari. Sini agak hati-hati nanti waktu menghitung ya. 250 juta per 1 min. Nah, mungkin boleh nih dicari dulu hitungan 1,1 pangkat ini aja dah. 1,1 pangkat min 10. Nah, berarti berapa? 1,1 pangkat min 10. 1,1 pangkat min 10. Oke. Jadi mungkin nanti bisa begini kali ya. Oke, bisa dihitung ini jadinya berapa? 250 juta per 1,1 pangkat min 10 itu kan sekitar 3,888 sekian gitu ya. Jadi kita kurang nih. 1 dikurang 1,1 pangkat min 10. Semoga sih hitungannya bener ini ya. Coba sih kita cek di Mathway. Karena ini pakai kalkulator biasa ya. Jadi nanti kalau kalian pakai kalkulator saintifik harusnya sih lebih akurat nilainya ya. 1 dikurang 1,1 dipangkat min 10. Oh ya, ini hasilnya itu hasil dari semuanya ini ya, hasil dari perhitungan ini ya. Hasil dari perhitungan ini 0,61445671. Ya agak repot ya nyari. 61445671. Oke. Terus kita ini kita bagi ya. Kita bagi jadi 250 juta. Ntar hitung pakai ini dulu ya. 250 juta. 250 juta dibagi berapa tadi? 0,6144 apa ya? 5671. Nah, itu hasilnya, wah, hasilnya kurang bagus nih ya.
Coba 250 juta dibagi 0,61445671. Oke, hasilnya ini ya. 406.863.487. Nah, jadi nanti sambil dicek hitungannya ya. Intinya rumus yang dipakai itu adalah ini. Oke. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8 ya. Oke, soal nomor 8 di sini pinjaman sebesar. Oke, berarti ini M-nya ya. Pinjaman sebesar ini berarti M atau M0 dilunasi dengan anuitas bulanan selama 2 tahun 8 bulan. Nah, 2 tahun 8 bulan dengan ininya 3,25% per bulan. Tentukan angsuran pertama yang harus diberikan. Oke, kita tahu rumus angsuran pertama ya. Rumus angsuran pertama itu apa? A1 itu sama dengan apa tadi rumus angsuran pertama? A1 Jadi rumusnya anuitas itu sama dengan angsuran ditambah ini ya. Oke, jadi kan rumusnya gini. Aduh. Oke, mungkin dikunci dulu biar nggak gerak ya. Jadi rumusnya itu Bentar, kok dia nggak mau ini. Rumusnya itu A ya sama dengan A1 tambah B1. Itu kan rumusnya ya. Nah, AT tambah BT. Nah, berarti di sini kita harus cari anuitasnya berarti. Pinjaman sebesar dengan anuitas bulanan selama Oke, pertama kita ini dulu deh. N-nya itu kan 2 tahun 8 bulan. Nah, 2 tahun 8 bulan ini kita jadiin 2 kali 12 tambah 8. Berarti 24 tambah 8 itu berapa? 32 ya. 32 bulan. Nah, udah ketemu nih N-nya nanti 32 bulan. Terus kalau mau cari angsuran pertama kan berarti kita harus cari B1 sama anuitasnya. Nah, mungkin kita cari B1 dulu dah ya. B1 sama dengan B1 itu kan rumusnya M kali I. Ya. M-nya tadi 35 juta. 35 juta dikali I-nya berapa tadi? 3,25%. Berarti berapa jadinya? 3. Ntar kita hitung dulu pakai kalkulator. 35 juta dikali 3,25%. Berarti ini 1.137.500 ya. Oke, ini besar bunga pertamanya. Oke. Ini bunga pertama sudah ada, N sudah ada. Angsuran pertama berarti kita butuh anuitas. Nah, anuitas tadi rumusnya apa? Rumusnya tadi M kali I. M kali I ini kan sama aja dengan bunga ya. Per 1 min Oh, ini tadi ada kekeliruan ya di nomor 1 baru sadar. Nah, ini harusnya M kali I. Ini tadi belum dikali I. Ini harusnya dikali sama I-nya. Nah, ini tidak apa-apa, bentar. Tadi ada salah ngitung dikit ya. Jadi ini kita kali I. Kita kali I-nya itu berapa? Aduh, kok nggak mau ketulis ya? Kita kali I-nya itu berapa tadi? Berapa sih? 0,1.
Nah, berarti ini dikali 0,1 berapa? 200. Pantesan tadi kok agak aneh, angkanya kok besar ya. 250 juta dikali 0,1. Berarti ini 25 juta ya. 25 juta. Ini juga berarti jadi 25 juta. Makanya masa kok besar anuitasnya gitu. 25 juta dibagi 0,6144. Berapa sih tadi? 6144 5671. Nah, sekitar segini ya, sekitar 40. Ya, tadi ada kekeliruan, hitung dikit. Ini harusnya 40 juta 686.348,7. Nanti pokoknya intinya dicek lagi hitungannya untuk nomor 7 ini ya. Intinya ini M kali I. Cuman tadi waktu jawab yang pertama itu lupa dikali I. Nah, sekarang kita lanjut. Oke. Lanjutin ya. Nah, ini tadi M kali I, apa tadi rumusnya anuitas? M kali I 1 plus I pangkat min N. Nah, berarti ini jadinya M kali I. M kali I itu kan sebenarnya sama aja kayak bunga ya. Jadi 1.137.500. Jadi langsung aja karena M kali I sudah ada di sini. 1 min bunganya berapa? 3,25. Berarti 1 ditambah berapa nih? 3,25 itu berarti 0, ya. Mulai nggak mau tulis nih. Tuh. 1 ditambah 3,25 itu tadi berapa persen dia? 3,25%. 0,0325 pangkat min 32 berarti. Nah, ini kita cari aja ya. Berarti 1 dikurang 1,0325 pangkat min 32. Oke, hasilnya segini ya. Hasilnya yang ini, semuanya yang ini setelah dipangkat 32 ya. Jadi 1.137.500 dibagi 0,640649 jawabannya dia 0,640649,652. Nah, kita tinggal hitung aja. 1.137.500 dikali 0 dibagi 0,640649,652. Nah, ini sekitar 1.775.541,43 ya. Nah, terus berarti anuitas kan tadi rumusnya angsuran pertama. Rumusnya kan gini ya. Anuitas sama dengan angsuran pertama ditambah B1. Nah, karena yang ditanya angsuran pertama, berarti rumusnya adalah anuitas dikurangi B1. Anuitasnya adalah 1.775.541,43 dikurangi 1.137.500. Berapa hasilnya? Dikurang
dikurang 1.137.500. Nah, sekitar berarti angsuran pertamanya itu 638.041,43. Nah, jadi nanti sambil dicek-cek lagi ya hitungannya, karena biasanya ada kekeliruan mungkin waktu hitung. Intinya untuk cari angsuran pertama, kalau soalnya itu diketahui anuitasnya enak ya, bisa langsung kita pakai. Tapi karena anuitasnya belum ada, berarti kita harus cari anuitasnya dulu, terus cari bunga pertamanya. Kalau sudah, berarti angsuran pertama itu anuitas dikurangi bunga pertama. Oke, ini untuk nomor 8. Nah, semoga gak terlalu panjang ya untuk bahas nomor 9. Oke. Oke, nomor 9. Suatu pinjaman akan dilunasi dengan besar anuitas. Nah, kalau kayak gini nih enak nih. Dia udah ngasih tahu anuitasnya itu 4 juta. Jika suku bunganya 2,5% per bulan dengan besar bunga pertama adalah, nah ini juga udah ketahuan A1-nya. Nah, berarti tentukan besar bunga pada angsuran ke-7. Berarti kan sebenarnya tinggal nyari apanya namanya? Bunga pertamanya aja ya, atau sebenarnya langsung aja untuk nyari angsuran ke-7 itu berarti kita bisa pakai rumus ini. Angsuran ke-7 itu sama dengan A1 1 plus I pangkat N min 1. Berarti angsuran pertamanya berapa tadi? Angsuran pertamanya bentar loh. Oke, jadi untuk nyari besar angsurannya itu, ini supaya tidak bingung sama anuitas, kita ganti jadi A kecil aja ya. A7 sama dengan A1 1 plus I pangkat N-1. A1-nya dia udah ngasih tahu besar bunga Oh, ini per bulan dengan besar bunga pertama. Ini bukan A1 ya, ini bunga pertama. Oke, salah. Hampir ini. Harus teliti ya baca soalnya ya. Jadi ini tadi B1. Berarti kan kita butuh angsuran pertama. Nah, tadi anuitas ya. Tadi kan anuitas itu rumusnya apa? Rumusnya A1 plus B1. Berarti kan kita butuh angsuran pertama. Angsuran pertama berarti anuitas dikurangi B1. Anuitasnya itu 4 juta. Dikurang 1.400.000, kurang besar bunga pertama ya. Berarti berapa jadinya? 40 kurang 14 26 ya. Ya, 2.600.000 ini adalah angsuran pertamanya. Nah, yang ditanya kan angsuran ke-7. Oh, berarti untuk nyari angsuran ke-7 kayak U ya. Angsuran ke-7 berarti rumusnya itu adalah apa? Rumusnya angsuran pertama ya, 1 ditambah I pangkat N-1. Berarti angsuran ke-7, atau ini masih dalam bentuk umum aja dah, AN aja deh. Berarti A1 nya berapa? 2.600.000. 2.600.000 ya. Nah, 2.600.000 terus 1 ditambah I-nya berapa tadi? 2,5% atau 0,025 ya. Ya enggak? 2,5% ya. 7 kurangi 1. Berarti 2.600.000. Nah, ini boleh kita hitung. 1,025 dipangkatin 6 jadinya ya. Langsung aja kita hitung ya. Nah, ini hasilnya sekian lah pokoknya. Enggak apa-apa dah ditulis aja. Oh, enggak apa-apa dah, gini aja dah. 1,025 pangkat 6. Nah, ini langsung kita kali 2.600.000. 3 juta. Jadi besar angsuran ke-7-nya itu adalah 3.015.202,89 ya. Jadi rumus yang dipakai untuk soal ini ada dua. Pertama, nyari angsuran pertamanya dulu, kemudian baru cari anuitasnya pakai rumus ini. Nyari angsuran ke-7-nya pakai rumus ini ya, AN. Oke.
Oke,